Terima kasih Pak Sukirno, selamat siang semuanya. Ya, dari 2006 saya menulis buku, totalnya sudah 46. Tapi hari ini yang dibawa cuma 4 judul aja. Ya, kalau bawa semuanya nanti bingung ngejelasinnya. Yang ini apa isinya, yang ini isinya apa. Nah nanti 1 jam cuma buat jelasin isinya ya. Bapak Ibu nanti bisa turun ke bawah untuk ada 4 judul yang saya bawa kalau Anda mau mendapatkannya. Nah hari ini saya akan berkhotbah tentang word of mouth judulnya ya. Perkataan yang keluar, kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ya Bapak Ibu kalau kita ingin menjadi serupa seperti Kristus, ya apalagi Roh Kudus sudah memenuhi kita. Ya kan ketika Yesus naik ke surga, lalu kemudian dia mengutus Roh Kudus untuk menolong menggantikan Yesus karena Yesus sudah tidak di dunia lagi tapi dia sudah ada di surga. Roh Kudus turun dan masuk ke dalam diri kita semua masing-masing supaya apa? Menolong kita supaya kita bisa menjadi seperti serupa Kristus. Salah satunya adalah perkataan kita supaya bisa serupa Kristus. Nah, kenapa perkataan ini penting sekali? Mari kita baca ayat pembukanya Bapak Ibu ya. Ada di Yakobus. Ayat yang ketiga, pasal ketiga yang 4 sampai 5. Ini membuka khotbah saya hari ini. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Menurut kehendak si jurumudinya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat ini mencoba menunjukkan kepada kita Bapak Ibu bahwa mulut kita, lidah kita itu gak main-main. Walaupun kecil, ya dibandingkan seluruh tubuh dia cuma berapa persen doang porsinya. Tapi efek kuasa dan akibat dari perkataan itu bukan cuma mempengaruhi tubuh saja, tapi mempengaruhi nasib hidup kita bukan cuma hari ini, tapi bahkan sampai beberapa waktu ke depan. Itu sangat dipengaruhi dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya, hari-hari ini kita sudah melihatlah bagaimana orang itu kalau ngomong bisa kemudian berakhir di penjara gitu ya. Orang yang pinter ngomong, kemarin baru aja diskusi ya, lagi ngobrol makan-makan sama temen ya. Temen saya bilang gini, memang ya orang yang pinter ngomong itu kadang-kadang dia bisa mendapatkan posisi lebih baik daripada yang orang pinter beneran. Tapi gak pinter ngomong gitu ya. Cuman modal pinter ngomong tapi gak ada isinya, dia bisa posisinya lebih bagus ya daripada yang otaknya tuh pinter tapi gak bisa ngomong gitu ya. Kurang pandai gitu ya untuk ngomong ya. Realitanya bener gak sih kayak gitu? Ya Bapak Ibu ya, jadi perkataan itu gak main-main loh walaupun lidah cuma berapa senti panjangnya. Tapi yang keluar dari situ itu berpengaruh besar sekali. Nah ayat ini mencoba menunjukkan itu. Tapi ada satu penelitian yang menarik sekali namanya Masaru Emoto, seorang profesor dari Jepang. Dia meneliti kekuatan perkataan terhadap air. Ya, memang orang Jepang itu pola berpikirnya begitu dahsyat ya, sampai air aja diteliti ya. Kita kan mana kepikiran ya, coba kalau kita ngomong sama air itu air jadi apa gitu. Mana ada sih kita kepikiran kayak gitu ya. Nah ini ada orang Profesor Masaru Emoto, nanti Anda boleh googling atau di YouTube boleh searching ya. Dia meneliti dan dia menemukan, nah boleh dimunculkan gambarnya ya. Jadi air Bapak Ibu ya, kalau Anda lihat cairan tertentu atau air putih gitu ya. Ternyata kalau pakai mikroskop yang bisa memperbesar sampai berkali-kali lipat gitu ya. Lihat sangat detail, itu di dalam air itu ada kristal-kristalnya. Ya, jadi kalau Anda lihat salju, kadang-kadang salju waktu membeku itu bentuknya ada kristal, benar gak sih? Ada yang pernah lihat ya? Makanya kalau kita lihat desain-desain anak-anak tentang Natal, salju, biasanya mereka pasti pakai kristal yang segi 8 atau segi 6, kadang-kadang begitu ya. Nah itu memang beneran ada. Jadi di dalamnya itu kalau air itu dilihat sampai kecil sekali, itu ada kristal-kristal di dalamnya. Nah yang menarik, si Masaru Emoto profesor ini meneliti, kalau kita ngomong sama air, ya kita mengucapkan sesuatu pada air itu akan membentuk kristal tertentu. Wah ini salah satunya kita lihat yang paling kiri atas ya. Kalau kita ngomong thank you atau terima kasih ya kepada air loh ya. Wah air terima kasih ya kamu sudah membuat hausku hilang ya, thank you ya. Maka waktu di mikroskop kristal-kristal yang di dalam air itu bentuknya seperti itu. Nah,
Kalau kita ngomong wisdom, ya, hikmat, bijaksana gitu ya, kepada air, maka kristalnya berubah bentuknya seperti yang itu. Nah, lanjut lagi ya. Truth, eternal, angel. Ya, kalau kita ngomong I love you, wah kristalnya lebih keren lagi tuh, I love you ya. Jadi kristal di dalam air ini berubah ketika kita mengucapkan sesuatu kepada air itu. Makanya pulang dari sini ya, nanti kalau mau minum ngomong sama airnya ya, terima kasih air ya, supaya kristalnya kebentuk utuh gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah bagian tengah paling kanan, you full. Waktu kita ngomong bego lo, wah kamu ini payah gitu ya, kepada si air ya. Maka kristalnya ambiar, langsung gak berbentuk. Nah kalau kita ngomong kalimat you make me sick, aduh kamu ini resek, kamu ini nyebelin banget, kamu itu membuat aku muak. Aku benci kamu, aku gak mau ketemu sama kamu. Kita ngomong begitu sama airnya, kita lihat juga gak ada kristal, gak berbentuk. Ya. Dan seterusnya, bahkan yang dua terakhir ini menarik sekali. Dua terakhir ya, kotak paling bawah dua terakhir. Yang sebelah kiri, air terpolusi sebelum didoakan. Ya, jadi air kena polusi gak diapa-apain, gak didoakan. Lalu yang sebelah kanannya adalah air yang terpolusi yang didoakan. Nah, makanya jangan remehkan kuasa doa loh ya. Kelihatannya doa cuman aduh doa cuman ngomong doang. Bapak Ibu ngomong itu enggak doang ya. Ngomong itu kalau doang enggak semua akan jadi pembicara ya. Kalau ngomong doang kalau ngomong itu cuman doang begitu aja semua orang bisa jadi pembicara. Ngomong itu enggak doang. Tapi bukan cuman soal bisa jadi pembicara atau enggak. Ngomong itu sendiri ada kuasanya. Karena begitu didoakan airnya, dari yang kristalnya nggak ada sama sekali, menjadi ada satu bentuk kristal baru yang bagus. Nah, Profesor Emoto ini meneliti bertahun-tahun untuk menemukan hal ini. Dan kemudian yang menarik adalah, nah ini saya nggak munculkan videonya, tapi Anda bisa lihat di YouTube nanti ya. Dia kumpulkan ada beberapa orang ya berkeliling gitu ya, terus ada satu gelas isinya air. By the way, ini Profesor Masaru ini bukan orang Kristen ya. Jadi dia memang peneliti yang benar-benar meneliti. Nggak ada kaitannya dengan kekristenan. Nah, dia kumpulkan ada satu gelas air di atas meja. Lalu mereka disuruh berdoa dan bersyukur. Sekitar 12 orang lah. Ada anak kecil, ada mamanya gitu ya. Suruh berdoa dan bersyukur. Lalu di video dari proses pertama sampai terakhir sekitar beberapa menit gitu ya. Lalu di video itu kita akan bisa lihat dari tidak ada bentuk apa-apa, di tengah proses berdoa dan bersyukur itu terbentuk kristal-kristal di dalam airnya. Nah, penelitian ini meneguhkan dan menguatkan bahwa perkataan kita itu berkuasa, ada efeknya. Lebih dari separuh tubuh kita itu berisi cairan atau air. Jadi kalau kita mengucapkan satu kalimat tertentu kepada seseorang, ada efeknya. Dan bukan hanya kepada tubuh saja sebenarnya, tetapi kepada jiwa, kepada roh, bahkan kepada kehidupan dia yang seterusnya. Nah itu yang kita pelajari dari khotbah hari ini. Nah Anda sudah siap? Lupa dari tadi belum mulai? Belum. Ya tadi itu baru pemanasan, ya, introduksi ya. Jadi ada yang, waduh langsung wajahnya, wah belum mulai jam berapa ini kita pulang gitu ya. Tenang cepat ya. Ya boleh dimunculkan ya poin pertama. Kita belajar ya tentang perkataan word of mouth. Yang pertama adalah apa sumber sikap dan perkataan kita? Ya, datangnya itu dari mana? Waktu kita mengucapkan sesuatu, kita ngomong, itu sumbernya apa? Ya, pikiran dan hati pastinya. Orang ngomong pakai pikiran dan orang ngomong pakai hati. Ada orang ngomong nggak pakai pikiran, nggak dipikir ngomongnya. Ya, tadi Pak Sukirno bilang ya, ngomong nggak dipikir, asal keluar aja. Kalau orang Jawa bilang itu asal jeplak, gitu ya. Ngomong casos keluar aja nggak dipikir. Tapi ada orang juga ngomong nggak pakai hati, bener gak ya? Hatinya nggak dipakai. Nah orang ngomong itu keluar dari pikiran dan dari hati. Nah masalahnya apa isi pikiran Anda dan apa isi hati Anda itu mempengaruhi apa yang keluar. Kalau isi hatinya itu luka, orang punya, nanti yang keluar ada dua macam tuh. Kalau orang banyak luka di hatinya ya, nanti yang keluar ada dua jenis. Satu, dia curhat terus tentang lukanya. Pernah gak ketemu orang, tiap kali ngobrol, entah lagi makan bareng, lagi di gereja, lagi acara party, lagi apapun. Setiap ketemu dia selalu cerita hidupnya yang malang. Ya,
Waduh, kok hidupku susah banget nih, si ini nih kurang ajar sama aku, ini begini, ini begini. Sampai kita mau ketemu dia lama-lama males, kenapa? Karena dia kalau ngomong selalu cerita luka hatinya terus ya. Awan mendung terus, lihat dia dari jauh itu auranya hitam gitu ya, gelap. Bukan karena kulitnya hitam ya, karena memang dia ceritanya masalah luka hati diceritakan. Bahkan saya pernah ketemu satu orang ya, yang itu lagi dia ceritain. Sampai kita pernah ngomong, yang itu kamu udah cerita loh. Saya ceritakan lagi biar kamu makin paham. Iya saya udah paham. Enggak, kamu belum paham, saya ceritakan lagi. Aduh, here we go again gitu ya. Kayak kaset diputer lagi, zaman sekarang udah gak ada kaset ya. Kayak Spotify itu repeat yang ada angka satunya. Ya. Wah itu lagi lagunya terus sampai 30 jam. Ya, wah, setiap kali ketemu itu lagi. Atau yang jenis kedua, kalau dia nggak cerita lukanya dia, yang jenis kedua, semua yang keluar dari perkataannya melukai orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang perkataannya itu kok melukai, dia asal buka mulut aja selalu ada yang berdarah gitu ya. Entah lagi bercanda, entah lagi latihan, entah lagi apa, pokoknya dia ngomong aja selalu ada yang hatinya tuh kena gitu ya. Ini orang kok nyakitin orang terus dan dia nggak sadar kadang-kadang, atau kadang-kadang dia memang sadar. Memang dia melakukannya. Kemungkinan orang-orang yang seperti ini memang banyak luka di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Makanya yang keluar ya sesuatu yang sifatnya melukai orang lain. Racun di dalam hati keluarnya nanti akan meracuni orang lain juga. Nah ayatnya boleh kita baca, boleh dimunculkan. Yakobus 3 ayat 9 sampai 11 selanjutannya yang tadi ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu itu bisa keluar berkat dan kutuk. Loh kok bisa? Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Harusnya enggak kayak gitu ya. Mana ada sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama. Satu sumber yang sama kok bisa memancarkan dua jenis rasa air. Enggak mungkin. Harusnya enggak begitu. Nah makanya Bapak Ibu, apa sumber hati dan pikiran kita itu nanti akan keluar lewat mulut kita Bapak Ibu. Ya, pikiran juga sama. Apa yang Anda percayai dengan pikiran Anda nanti akan terekspresi keluar lewat perkataan-perkataan kita. Ya, makanya kalau ada orang yang perkataannya itu ngegampangin gitu ya, gitu doang, alah ini, berarti memang pola pikirnya dia begitu. Makanya muncul kalimat-kalimat yang model seperti itu. Nah makanya Bapak Ibu pulang dari sini salah satu PR kita. Kan kita pengen serupa Kristus. Kita ingin Roh Kudus menuntun kita. Nah kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, Alkitab mengatakan akan mengalir aliran-aliran air kehidupan keluar dari hidup kita. Kan ayatnya begitu ya. Jika Roh Kudus ada, mengalir air kehidupan. Maka gak mungkin orang yang punya Roh Kudus mengalirkan kematian buat orang lain, gak mungkin. Karena Roh Kudus naturnya adalah kehidupan. Nah kalau sampai kita bisa mengalirkan sesuatu yang tidak menghidupkan, bukan kehidupan, kita mesti memeriksa hati kita. Loh Bapak Ibu, saya sampai hari ini saja, setiap malam, ini saya sudah bertahun-tahun lakukan, setiap malam saya tuh selalu mengevaluasi, saya belajar dari Daud. Karena Daud pernah menulis di Mazmur, dia bilang gini, selidikilah hatiku ya Tuhan. Itu tiap malam dia lakukan itu. Apakah aku sudah berkenan kepada Tuhan enggak? Nah saya tiap malam belajar tanya, Tuhan seharian ini apa yang saya lakuin ya? Salah satunya perkataan-perkataan saya hari ini ke istri saya, ke teman, ke orang lain itu seperti apa? Saya berusaha untuk mengevaluasi. Kenapa? Karena tidak mudah mengendalikan lidah ini, benar enggak? Ya, kadang-kadang dia bisa keceplos keluar begitu aja. Ya. Kita semua PR-nya setiap hari harus merenung bertanya, sumber apa yang ada di dalam hati saya yang membuat perkataan-perkataan itu keluar. Perkataan yang baik, tapi kalau sumbernya adalah iri hati, maka itu akan menjadi manipulasi. Wah kita iri sama orang ini, oh, dia kok umur sama, seangkatan, kuliah bareng, ya mantan juga sama ya. Jadi pernah punya mantan yang sama gitu maksudnya ya, berarti seleranya sama gitu ya. Tapi kok dia sekarang udah sukses sekali, wah rumahnya gede, mobilnya mewah, kok saya masih gini-gini aja. Lalu kita ketemu dia kan, memuji tapi memuji dengan iri gitu ya. Hebat ya kamu ya.
Luar biasa loh kamu ya, wah kayaknya Tuhan sayang sama kamu ya dalam hati. Tapi sama saya enggak ya, karena iri. Walaupun keluarnya pujian, tetapi sumbernya iri hati. Nah itu bahaya Bapak Ibu ya, sering kita lakukan seperti itu. Saya benar-benar belajar kenapa? Karena saya melayani itu udah dari tahun 94 Bapak Ibu ya. Jadi dalam pelayanan itu pernah ada masanya ya, saya terbuka aja sama Bapak Ibu. Pernah ada masanya saya melayani, wah yang diucapkan itu bagus-bagus ya. Tapi kehidupan saya ketika saya nggak melayani, yang diucapkan itu berantakan ngawur-ngawur. Gitu ya. Makanya saya pernah ngomong sama pekerja di gereja lokal saya ya. Jangan sampai ya kita pelayanan ya di atas mimbar ya. Wah angkat tangan haleluya, dahsyat engkau Tuhan. Begitu udah nggak pelayanan, pulang-pulang, wah anjir lu, wah gila, anjrit hebat banget lu gini-gini. Sorry ya saya agak vulgar ya, tapi itu terjadi soalnya. Wah saya langsung tanya, kok gitu? Loh, kok ini kan mengungkapkan betapa kerennya kok. Itu tuh ungkapan modern zaman sekarang tuh kalau ada sesuatu yang keren tuh kita langsung ngomong, anjrit keren banget gitu. Oh kalau itu keren kenapa lu memuji Tuhan gak pakai kalimat itu aja? Wah kan luar biasa sekali. Ya Tuhan engkau begitu anjrit, ayo. Kenapa enggak ada yang begitu? Hati nurani kita tahu bahwa itu sebenarnya enggak benar. Ya, tapi kadang-kadang tren itu membuat kita wah keren ya. Padahal itu kita tahu hati kita enggak benar. Wah saya banyak belajar. Saya sampai hari ini kalau dibilang masih sempurna, sudah sempurna? Enggak. Ya kadang-kadang masih kelewatan, keceplosan, apalagi kalau emosional kadang-kadang masih keluar. Oh istri saya ingatkan saya terus, saya belajar, berusaha. Kenapa? Jaga hati. Nah makanya ayatnya boleh dimunculkan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hati. Ya, karena dari situ keluarnya kehidupan. Kalau hati kita ini nggak benar, banyak luka, banyak hal-hal yang kotor. Nanti otomatisnya kita itu, gini loh Bapak Ibu ya. Kalau dalam keadaan kayak gini, misalkan saya berkhotbah gini ya, kesadaran saya sangat kuat. Saya berusaha memikirkan kalimat saya ini benar-benar karena saya lagi khotbah. Ya kan, didengar banyak orang dan live streaming lagi. Kan gitu kan, bisa dipotong, lalu kemudian di posting-posting, di reframe gitu ya, narasinya apa gitu ya. Kesadaran saya kuat. Tapi orang itu kalau dalam kondisi emosional, kesadarannya turun drastis. Nah di saat itulah semua yang otomatis keluar. Jadi kalau mau lihat isi dalam orang, otomatisnya apa? Itu waktu dia emosionalnya tinggi sekali. Baik saat marah sekali, senang sekali, sedih sekali, takut sekali, itu semua keluar nanti. Otomatisnya. Nah kalau kita nggak jaga hati kita benar, nggak isi dengan firman dan hadirat Tuhan, nanti yang otomatis itu adalah sesuatu yang buruk. Loh Bapak Ibu kita ini nggak setiap saat hidup dalam kesadaran yang kokoh, benar nggak ya? Ada masanya kadang-kadang kita senggol bacok gitu ya. Wah hati-hati kamu ya, nah makanya kita mesti jaga hati. Ya, yang dijaga itu hati saya, bukan orang lain yang dijaga. Kita nggak bisa jaga perilaku orang lain, nggak bisa. Ya kita nggak bisa, Pak Yohanes kamu jangan ngomong gitu ya. Saya nggak suka loh Pak Yohanes ngomong gitu. Loh kok diulangi lagi sih Pak, saya nggak suka loh Pak. Lah kalau Pak Yohanes ngomong, suka-suka gua orang ini mulut-mulut gua, emang kenapa? Wah nah makin stres kan digituin kan. Pernah gak ketemu orang model kayak gitu? Jangan gitu, suka-suka gue. Siapa lu ngatur-ngatur gue? Wah kita kan makin frustrasi. Makanya suami mencoba mengendalikan istri, istri mencoba mengendalikan suami, tapi suami dan istri sama-sama tidak mau dikendalikan. Mana ada orang yang mau dikontrol, dikendalikan dan diatur-atur sama orang lain? Gak ada. Makanya bukan jagalah perilaku orang lain. Oh nggak bisa, stres Anda. Ya, itu satu orang aja udah stres. Gimana ini misalkan ya ada 60-70 orang di sini ya. Saya atur ya, nggak boleh ya. Saya lagi khotbah, tolong semua ya senyum. Ayo 1, 2, 3 senyum. Tuh kan tetap ada yang nggak senyum. Lah kan saya stres kalau saya ngatur semua orang segini. Nggak bisa. Maka yang harus saya jaga apa? Hati saya. Supaya kalau ada yang nggak senyum, saya nggak kenapa-kenapa, nggak terluka. Lah kalau hati saya nggak terluka, otomatisnya saya nanti yang keluar akan hal-hal yang benar. Karena diisi oleh firman dan hadirat Tuhan. Tapi kalau saya coba ngatur orang, wah ada yang nggak senyum, kurang ajar ya, jemaat GLCC nggak menyenangkan ya.
Kayak gini ya, saya nggak mau diundang lagi di sini. Wah terluka, saya kecewa kan sama GLCC, ya kan. Padahal mungkin cuma satu jemaat di antara sekian yang nggak senyum gitu kan. Tapi saya terlukanya sama seluruh GLCC, termasuk sama Pak Sukirno. Pak Sukirno ini nggak bisa mendidik jemaat ini, mumpung orangnya nggak ada, ya kan. Wah ini nggak bener ini, ya. Tetapi ada istrinya, ya udah nggak jadi. Nggak bener, wah saya marah sama Pak Sukirno, saya kecewa, saya terluka gitu kan. Tiap kali lihat Pak Sukirno, pendeta apa ini, gembala apa, nggak bener. Loh siapa yang berbuat salah, siapa yang kena, kita karena nggak bisa jaga hati. Sering nggak terjadi kayak gini? Sering. Yang bikin ulah pendeta yang ditinggalkan Tuhan Yesus. Loh apa urusannya? Lu kan pendeta hambanya Tuhan. Lah emang lu hamba siapa? Hamba Syoton. Ya lu hamba Tuhan juga, sama kita. Ya kan? Kadang-kadang karena kita itu pengen semua orang tuh gini-gini, kalau ngomong tuh jangan gitu, khotbah tuh jangan gitu lah. Khotbah kok nabrak-nabrak gitu. Saya nggak suka khotbah yang nabrak-nabrak. Nah kalau nggak ditabrak gimana? Masa dibuldoser? Nah yang lebih parah. Nah jadi kadang-kadang kita mencoba mengatur orang, tapi kita nggak mau jaga hati kita. Jadi kita gampang terluka. Waktu kita gampang terluka, kita ceritakan luka kita kemana-mana, atau kita lukain orang lain. Udah dua itu pilihannya. Nah, makanya yang pertama, apa sumbernya? Hati kita tuh gimana? Pikiran kita gimana? Itu nanti sangat menentukan perkataan-perkataan kita. Suami istri, kalau menikah, jangan bawa luka di masa lalu masuk ke dalam pernikahan. Lukanya bikinnya waktu belum ketemu pasangan yang sekarang, tapi keluarnya sama pasangan yang sekarang. Nah ya kan, kamu pulang malam-malam, kemana aja kamu? Loh saya ini satpam loh, kerjanya malam loh. Ya pulang ya malam, gimana sih? Masa kamu gak tahu, kamu kan menikah sama saya. Ya, tapi gak bisa loh. Kenapa? Karena dulu pernah terluka pasangannya itu selingkuh, pulang malam-malam gitu kan. Jadi menikah sama satpam tetap dicurigai gitu kan. Lukanya bikinnya kapan gitu kan, gak diberesin, perkataannya keluar sampai sekarang gitu loh. Loh banyak gak terjadi kayak gini? Wah banyak. Makanya ini penting untuk beresin ya. Satu, udahlah jangan diterusin ya, udah paham semua ya. Dari tadi udah cukup pak ya, lanjut aja pak ya. Oke poin kedua. Poin kedua ya, tadi satu, sumbernya apa? Nah yang kedua, tujuannya mau ngapain ngucapin itu? Ngomong kayak gitu tuh tujuannya ngapain? Kita seringkali nggak sadar. Awalnya tujuannya mau ngapain, tapi di tengah proses komunikasi itu udah beda, geser. Kadang-kadang kita nggak sadar. Ya. Awalnya mau ngomong sama pasangan, supaya pasangannya itu lakukan sesuatu. Tapi di tengah prosesnya jadi kesel, nggak bisa jaga hati. Tujuannya udah bukan ngasih tahu lagi, tujuannya ngasih pelajaran. Nah beda jadinya tujuannya. Tadinya mau ngasih tahu, sekarang mau ngasih pelajaran, udah bergeser. Wah itu kalau kita nggak sadar. Kita tuh cepet loh geser-geser itu ya. Bapak Ibu kebetulan saya mendalami tentang emosi manusia tuh dari tahun 2008. Ya, tentang emosi, tentang psikologi dan seterusnya. Yang namanya emosi, itu tuh itu fluktuatif kayak harga kripto. Ya, wah, tak terkendali dan tak terprediksi gitu ya. Itu emosi. Jadi kita bisa tenang terjadi sesuatu, bisa bergejolak bisa. Ya. Setelah bergejolak, dengar kabar, dapat hadiah 1 miliar, langsung tenang lagi dan gembira. Bisa berubah-berubah. Nah di tengah perubahan emosional ini kadang-kadang kalimat kita itu bisa ngikutin kalau kita nggak sadar. Tadinya baik-baik pengen ngasih tahu, karena perasaannya bergejolak, bisa kemudian pengen membalas, pengen melukai, bisa. Nah, ya, saya kasih tips ya Bapak Ibu ya. Ini terutama bagi wanita-wanita dan istri-istri. Kadang kalau ngasih tahu suami atau pria gitu ya, nah saya beri tips ya. Pria itu tidak bergerak dan tidak berubah oleh karena omelan yang panjang. Banyak wanita berpikir makin lama diomeli, dia akan makin kelenger, jadi akan lakukan. Ya kan? Wah ini kok disuruh ganti lampu nggak ganti-ganti. Ya. Wah tahu nggak lampunya kan deket, tinggal diambil kan gampang. Gini-gini kamu kan sekolah lulusan teknik elektro gitu kan. Ya. Wah. Itu baru detik keempat kelima ya. Suaramu itu udah nggak masuk, kontennya udah nggak masuk. Cuman kayak suara lalat ngeng, itu detik keempat, 5, 6, 7 itu udah kayak gitu. Ya. Detik 1, 2, 3 tolong ganti lampu, masih diterusin weng, dengernya cuman gitu doang.
Makanya kadang-kadang dia kayak berasa kayak kok ada yang berisik gitu ya di telinga saya ya. Nah, itu memang pria bawaannya dari situ. Bawaannya memang dari sononya udah begitu. Ya, mau pria ganteng, mau pria jelek sama. Bawaannya memang hardware-nya telinganya emang kayak gitu ya. Dan ini saya kasih tahu rahasia lagi ya. Bagi pria, omelan istri atau pacar itu terdengar seperti omelan mamanya. Jadi kalau istri atau pacar itu dia kayak mamanya ngomelin gitu ya. Nah, rahasianya gini. Kalau mau cowok bergerak, suami atau pacarmu pria bergerak, ya, jangan durasi yang ditekankan, tapi frekuensi. Nggak usah panjang-panjang, tapi direvisit again gitu ya. Jadi ngomong ya, say lampunya tolong diganti ya. Gitu ya, udah tinggalin aja. Nanti sekitar habis cuci piring, masak apa ya 45 menit gitu. Gimana say, udah ganti lampu belum? Belum, ganti ya. Udah gitu. Nanti revisit again. Nanti dia akan kayak, gak tahan, ya udahlah gua ganti aja. Gitu. Tapi kalau sekali panjang gitu ya, wah dia cuma dia langsung kayak punya di mentalnya itu ada mute gitu ya. Wah, lucu ya, orang ngomong gak ada suaranya. Gitu. Wah, itu pria. Emang gak bisa ya Pak, gak begitu ya, gimana lagi emang begitu ya. Termasuk pendeta juga begitu, nah asal judulnya masih pria gitu ya. Nah makanya Bapak Ibu tujuannya apa? Tadinya kan mau minta tolong, mau ngasih tahu sesuatu supaya dia itu berubah. Tapi jadi kesel, belok. Nah ya ayatnya, coba ayatnya. Dimunculkannya, Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakai perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar, apa Bapak Ibu, beroleh kasih karunia. Pernah gak ketemu orang, begitu dia buka mulut, kita butuh kasih karunia. Oh ya Tuhan, lewatkanlah hamba-Mu dari cawan pencobaan ini. Ya, aduh dia ngomong saya nggak tahan kalau dia udah ngomong gitu ya. Entah dia ngomong lama sekali atau isi perkataannya itu memang, oh Tuhan sabar gitu ya. Kadang-kadang kita ngomong orang butuh kasih karunia atau orang mendapat kasih karunia. Pernah nggak ketemu orang ngobrol 1 jam dengan dia, pulang-pulang kita kayak di recharge. Kayak dapat sesuatu gitu, diisi lagi gitu ya. Itu dapat kasih karunia. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air kehidupan. Sehingga orang ngobrol dengan kita, dia mendapat kasih karunia, beroleh kasih karunia. Ada kehidupan yang dibangun, ditambahkan. Wow, itulah tujuan kita. Itulah yang kita kejar, itu PR kita. Bapak Ibu Saudara, ya coba bilang sama kiri kanannya ditepuk pundaknya, dengerin tuh. 1, 2, 3 ya ditepuk ya, dengerin tuh. Kalau yang ditepuk tidak bereaksi sama sekali, kemungkinan rohnya jalan-jalan meninggalkan raganya ya. Tolong agak diguncang-guncang biar balik lagi gitu ya. Bahaya soalnya ditepuk-tepuk kok. Gitu ya. Wah itu antara masuk ke keadaan yang semakin dalam atau semakin keluar gitu ya. Oke, boleh ayatnya dimunculkan. Nah, ini bagus banget nih, Amsal 10 ayat 11. Bagus sekali. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Sudah perkataan itu bisa menghidupkan loh. Karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan lewat apa? Firman. Berfirmanlah Tuhan, maka terang jadi. Berfirmanlah Tuhan, maka laut dipisahkan dari daratan. Berfirmanlah Tuhan, makhluk-makhluk hidup muncul. Perkataan berkuasa menciptakan dan menghidupkan. Dan Roh Kudus, Roh Tuhan yang sama pada waktu menciptakan langit dan bumi ini tinggal di dalam diri Anda. Sehingga perkataan kita juga bisa menghidupkan orang lain, Bapak Ibu. Makanya coba kita pulang dari sini ya, ngecek lagi gitu ya. Perkataan saya ini menghidupkan orang atau mematikan orang ya. Loh soalnya kadang-kadang kalau bercanda tuh gini, kapan mati? Kurang ajar banget kan. Masih hidup aja, kapan mati? Ada loh yang bercandanya gitu loh. Orang gak dapat kasih karunia, orang gak dapat kehidupan. Karena disumpahin kan. Nah ini bahaya sekali Bapak Ibu. Makanya pulang dari sini itu satu yang kita renungkan,
Apa ya sumbernya ya? Hatiku ini udah bener belum? Masih ada luka enggak? Masih ada yang kotor enggak? Masih ada yang perlu dibenerin enggak? Ini PR setiap hari. Yang kedua, kita perlu bertanya, untuk apa aku ucapkan ini? Aku pengen membangun orang, aku pengen menghidupkan orang, aku pengen orang mendapat kasih karunia. Oh, kalau kita hidup dengan kesadaran seperti ini terus Bapak Ibu, beda. Cara hidup kita akan beda. Banyak orang tuh problemnya apa? Hidup tapi nggak sadar, kayak zombie. Ya, mati tapi hidup, hidup tapi mati. Dia menjalani hidup seolah-olah seperti dia lagi sadar, tapi semua yang keluar itu otomatis. Di luar kesadaran dia semua. Mekanisme otomatis semua. Nah, salah satu yang kita perlu belajar adalah menghidupi hidup kita dengan kesadaran. Nah, ini kalau dalam kecerdasan emosi namanya self-awareness. Kita sadar, kenapa ya aku kok ngucapin pemilihan kataku ini kenapa? Kenapa kok aku begini? Aku mau respon apa? Itu kesadaran, self-awareness. Bapak Ibu. Kenapa? Karena mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Terakhir, poin ketiga. Cepet kan Bapak Ibu saya khotbahkan? Iya, pembukaannya lama tapi khotbahnya cepat, ya kan? Jadi sama aja. Ya. Yang ketiga, apakah ada isi di dalam perkataan kita? Isi ini maksudnya apa sih? Ayatnya boleh dimunculkan, ayat terakhir. Ayat favorit semua orang Kristen ini Bapak Ibu ya. Orang Kristen tuh paling suka kalau lagi kebaktian ayat apa? Ayat terakhir. Wah udah ayat terakhir, habis ini udah kelar ya, apapun ayatnya seneng dia. Ya, karena ayat terakhir. Ya kan? Anda jangan tegang-tegang lah Bapak Ibu ya. Kalau yang lain khotbah tegang gak apa-apa. Kalau saya yang khotbah jangan tegang, intinya itu ya. Ingat-ingat wajah saya, tiap kali saya khotbah di sini, begitu pertama Anda jangan tegang, Anda langsung ketawa-ketawa aja ya. Gak lucu juga ketawa aja Bapak Ibu ya. Saya lebih suka suasana yang santai gitu ya. Oke, Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh, ada isinya. Penuh dengan apa? Kasih. Jangan hambar. Kenapa? Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kamu ngerti kamu harus ngomong apa. Ketika kamu punya kasih, kamu akan mengerti bagaimana meresponi seseorang. Kalau kamu nggak punya kasih, kamu akan meresponi semuanya dengan pola otomatis. Tapi begitu kamu punya kasih, kesadaran yang dikuasai oleh kasih, kamu akan mengerti, ini orang kurang ajar ya. Aku mau merespon apa ya? Ketika kasih menguasai, kamu mengerti bagaimana harus menjawab orang ini. Bapak Ibu kebetulan pekerjaan saya itu banyak berurusan sama Instagram. Ya, dalam dunia media sosial itu kita mengenal namanya netizen. Dan netizen Indonesia itu tingkat kejulitannya plafon aja ditembus. Ya, mentoknya ditembus lagi ya. Sangat julid sekali ya netizen Indonesia itu ya. Satu kali saya potong rambut, hairdresser saya itu adalah istri saya. Sudah sejak 14 tahun yang lalu. Jadi saya sangat hemat sekali loh ya. Finansial saya nggak ke salon sama sekali, saya lumayan ya. Nah dia ini suka iseng. Dia bikin skinhead di kepala saya gitu kan, motif keren gitu ya. Saya suka juga, jadi nggak apa-apa di skinheadin gitu ya. Nah satu kali saya foto, saya pasang di Instagram saya. Tiba-tiba ada yang DM, rambutnya jelek kok. Siapa ini kenal aja juga enggak, orang dari Hong Kong ya nggak jelas banget. Maksudnya dari tempat yang nggak jelas gitu ya. Siapa ini tiba-tiba muncul rambutnya jelek, udah gitu aja. Kadang-kadang kalau saya posting ya, ini orang udah follow saya sekian lama, saya tuh posting udah 1.800 postingan lebih gitu ya. Giliran saya posting yang bagus-bagus 1.000 postingan lebih, dia gak pernah nongol. Sekalinya saya posting satu yang menurut dia gak bener, dia langsung begini, ejaannya salah. Ya. Itu harusnya kata-kata bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh gak kayak gitu. Giliran gua bener aja lu gak pernah puji gua ya. Gua 1.000 kali bener loh. Ejaan gua 1.000 kali bener loh. Masa satu kali salah aja lu langsung gitu amat gitu ya. Wah kita kan gitu ya sukanya ya. 100 kebaikan tidak cukup. Satu kesalahan terlalu besar. Kan gitu kan ya. Wah itu saudara kalau saya gak belajar bagaimana menjaga hati saya supaya tetap ada kasih. Saya udah langsung cari ini ya, saya lapor ke cybercrime. Ya. Polisi divisi cybercrime gitu ya. Tolong saya mau pidanakan karena ini perbuatan yang tidak menyenangkan gitu ya. Wah saya bisa marah, saya bisa apa segala macam. Terlalu banyak di Instagram yang kayak begitu Bapak Ibu Saudara ya. Kasih. Nah makanya Bapak Ibu penting sekali kenapa? Karena perkataan kita itu punya kuasa.
Ya, ada satu orang pernah mengajari saya begini. Wan, kalau perkataanmu itu mau punya kuasa, salah satunya adalah perkataan itu harus ditepati. Perkataan yang ditepati adalah perkataan yang berkuasa. Kenapa perkataan Tuhan itu full of power? Kenapa? Karena dia selalu melaksanakan apa yang dia katakan. Dia tidak pernah gagal dalam firman-Nya. Ada ayatnya tuh. Firman Tuhan tidak pernah gagal, pasti terlaksana. Tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi kalau Tuhan sudah ngomong, pasti jadi. Itu sebabnya perkataannya berkuasa sekali. Nah, orang tua, kalau mau perkataanmu berkuasa pada anakmu, engkau harus belajar menepati apa yang kau katakan. Nah, anak saya mengiyakan kan. Bener tuh Pak, makanya Pak, yang bener gitu ya. Ya nak, siap nak, oke ya. Tenang ya, Papa berusaha ya. Dari tadi dia diem begitu saya ngomong gitu, tuh iya bener gitu ya, langsung gitu dia ya. Bapak Ibu, nah ya paham. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu menepati janjinya, makanya firman-Nya berkuasa menghidupkan. Kalau kita mau perkataan kita berkuasa, kita belajar apa yang kita katakan, kita lakukan. Tugas yang paling besar seorang ayah, kenapa saya ngomongnya ayah karena saya tergerak. Ya. Ini saya tutup khotbah saya dengan ini. Tugas terbesar seorang ayah ada dua yang tidak boleh dilewatkan. Ada dua. Satu adalah memperkatakan identitas anaknya. Kedua, mengafirmasi kualitas anaknya. Karena kalau ayah mengatakan itu, maka itu akan jadi kepada si anaknya. Akan ada kuasa kepada anaknya. Saya seumur hidup tidak pernah ayah saya itu menyatakan identitas. Identitas itu apa sih? Kamu itu anakku. Aku mengasihi kamu. Kamu anak yang kukasihi. Papa bangga sama kamu. Itu seumur hidup saya nggak pernah dapat itu dari ayah saya. Afirmasi itu apa? Kalau anak melakukan sesuatu yang hebat, berkualitas, diafirmasi. Wih, kamu belajar berapa lama kok bisa sampai kayak gitu? Hebat banget ya. Anak lain aja belum tentu mau loh. Orang atau anak yang tidak mendapatkan dua perkataan itu dari ayahnya, dia akan tumbuh dengan banyak sekali luka di dalam jiwa dan psikologinya. Nah Bapak Ibu, waktu Yesus dibaptis dan keluar dari air, sudah tahu apa perkataan Bapa di surga? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Waktu Yesus lahir di hati kita dan masuk di dalam diri kita, setiap kali Bapa di surga melihat saudara, dia akan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa? Karena Bapa di surga tahu betapa pentingnya identitas dan afirmasi diberikan. Maka sebelum kita pulang berpisah Bapak Ibu ya, saya ingin mengajak siang hari ini, yuk kita membangun perkataan kita dengan benar. Tepati perkataan kita. Berikan kasih di dalam perkataan kita. Pastikan itu lahir dari hati yang murni dan benar. Maka orang yang menerima perkataan itu, pengharapannya mati, jiwanya mati, tapi akan dihidupkan kembali. Sudah hari-hari ini kita lihat, banyak sekali orang itu putus asa, depresi, pengen bunuh diri. Saya baru aja layanin orang yang setiap kali dia ngalamin kesulitan dan konflik besar, dia bisa kepikiran untuk bunuh diri. Kan aneh ya. Dia berantem, udahlah dunia ini kayak gini, aku pengen bunuh diri aja. Semudah itu. Kenapa ada orang-orang seperti ini Bapak Ibu? Karena mereka tidak pernah menerima perkataan-perkataan yang menghidupkan. Salah satunya orang yang saya layani adalah dari dia kecil, orang tuanya pengen dia mati. Jadi orang tuanya itu literally ngomong berkali-kali, aku menyesal menghidupkan kamu gitu ya, melahirkan kamu, aku menyesal kamu ada di sini, kamu harusnya mati aja dan sebagainya. Itu berulang-ulang kali Saudara. Dia tidak sadar bahwa orang tuanya tidak sadar bahwa perkataan itu membentuk, ada kuasa penciptaan di dalamnya. Sehingga itu anak waktu tumbuh dewasa, apa-apa pikirannya, ya udah aku mati aja. Ya udah aku mati aja. Dia berpikir pengen bunuh diri berkali-kali. Dan waktu ada orang, waktu saya datang dan ngobrol dengan dia, setiap kali saya ngomong, loh kamu itu sebenarnya punya banyak hal yang luar biasa loh di hidupmu loh. Tuhan mau pakai kamu loh. Kamu orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aku aja gak bisa seperti itu. Dia kayak orang tuh kayak, gak pernah ada orang yang ngomong kayak gitu sama saya.
Dan tiba-tiba saya bisa melihat itu ada sesuatu yang hidup di hatinya. Saudara nangkap gak sih? Perkataan kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan kasih Tuhan. Waktu itu dilempar. Orang yang tadinya harapannya mati, jiwanya mati. Itu bisa hidup lagi. Anak-anakmu butuh itu. Supaya jiwanya hidup. Nah, Bapak Ibu pulang dari sini renungkan firman ini. Apa yang keluar dari mulut saya? Kenapa saya melakukannya? Apa isi di dalamnya? Apakah Kristus dan Roh Kudus di dalamnya? Yuk kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Pada siang hari ini firman-Mu menegur, meneguhkan, menguatkan kami. Supaya perkataan kami bisa dipakai oleh Tuhan untuk menghidupkan banyak orang. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Engkau memenuhi kami dengan aliran air kehidupan. Mari terus murnikan hati kami siang hari ini supaya mulai hari ini, mulai siang ini, perkataan kami berubah. Bukan hanya isinya yang berubah, tetapi cara mengatakannya dan spirit di dalamnya. Bapak Ibu saya tergerak sebelum kita pulang berpisah. Boleh gak saya ajak Bapak Ibu suami istri, kalau suamimu ada, istrimu ada, orang tua dan anak yang datang bersama di ruangan ini. Saya dorong, saya ajak Bapak Ibu Saudara doakan. Suami dulu yang mendoakan, istri dulu yang mendoakan tidak masalah. Saya dorong saudara. Kalau ini pertama kalinya engkau merasa kagok, malu, aneh, awkward, suasananya gak enak, paksakan dirimu. Engkau mungkin merasa kayak, aduh kayak gini-gini, aku bukan orang yang kayak gini-gini. Untuk hari ini, siang ini lakukan. Bapak Ibu Saudara, doakan istrimu, doakan suamimu, perkatakan kehidupan. Apa yang Roh Kudus taruh di hatimu, perkatakan kepada pasanganmu. Orang tua kalau ada anakmu di sini, datangi dia, doakan dia. Anak-anak kalau orang tuamu ada di sini, doakan dia, perkatakan kehidupan. Bahkan kalau engkau lihat orang di kiri kananmu, engkau gak kenal tapi engkau tergerak untuk doakan orang itu. Doakan dia, temanmu, rekan pelayananmu, pemimpinmu, orang yang kau muridkan, pemuridmu, pembinamu. Siapapun yang ada di ruangan ini, engkau tergerak. Datangi orang itu, keluar dari kursimu, doakan. Mungkin kita jarang melakukan ini, mungkin kita tidak pernah lakukan ini, tapi ini gereja yang sesungguhnya saudara. Gereja mula-mula melakukan ini setiap hari. Karena itu saya dorong saudara, saya mengajak, mendorong keluar dari kursimu, keluar dari kebiasaanmu, keluar dari ketidaknyamananmu. Lakukan sekarang, doakan sekarang. Ayo saudara, saya dorong. Ayo, paksa dirimu, paksa dirimu. Oh saya gak pinter doa apa, gak apa-apa, ucapkan aja apa yang di hatimu. Gak harus panjang, gak harus bagus, tapi yang penting keluar dari hatimu. Doakan saudara, istrimu, suamimu, anakmu, orang yang kau lihat kau tergerak hatinya. Ayo keluar dari kursimu, datangin. Para pekerja, para pemimpin yang ada di sini, kau tergerak mendoakan jemaat seseorang. Kenal gak kenal, ayo berdiri dari kursimu, datangin orang itu, doakan dia. Perkatakan kehidupan, praktekkan firman yang kau dengar pada siang hari ini. Jangan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi jadi pelaku firman. Ayo saudara, lakukan. Sekarang di tempat ini, Roh Kudus urapi doa ini. Urapi perkataan-perkataan doa-doa yang diucapkan ini Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi doa-doa ini Tuhan. Oh ya, urapi setiap mereka yang memperkatakan kehidupan. Biarlah sungguh-sungguh ada kuasa Roh Kudus bekerja. Menghidupkan dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kehidupan, mengalir. Ayo saudara, terus bergerak, belum terlambat. Ayo, paksakan dirimu keluar dari kenyamanan. Lawan sesuatu yang menghambat di dalam hatimu. Ucapkan dengan mulutmu doa-doa itu, perkatakan kehidupan. Haleluya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Doakan, yes. Doakan, yes. Oh, dalam nama Yesus. Tuhan akan menghidupkan doamu. Tuhan mengurapi doamu. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Bekerja Roh Kudus, lawat kami. Urapilah doa-doa kami Tuhan. Engkau mengalir di tempat ini. Oh ya Tuhan.
urapilah setiap doa-doa yang dinaikkan. Biarlah itu mendobrak setiap tembok-tembok yang ada. Pintu-pintu yang tertutup di dalam hubungan selama ini, biarlah terbuka oleh doa ini dalam nama Yesus. Segala luka hati, kemarahan, kekecewaan yang selama ini tersimpan, biarlah oleh doa ini disapu dan dibersihkan oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Biarlah ketidakmampuan, keterbatasan yang selama ini menghambat, oleh doa ini terjadi kasih karunia Tuhan memampukan pasangan kami, anak kami, orang tua kami untuk mereka bertumbuh melewati batasan-batasan yang ada selama ini oleh karena doa-doa ini dalam nama Yesus. Oh, mengalir dalam nama Yesus, terobosan-terobosan. Saya merasakan belum selesai, saudara. Ayo doakan orang yang kau tergerak. Masih ada orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus. Responi Roh Kudus, jangan tahan hatimu. Masih ada orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus. Engkau bergeraklah, berdoa. Untuk orang yang tidak dikenal sekalipun, bergeraklah berdoa. Ayo lakukan, lakukan. Gerakan Roh Kudus, ikuti gerakan Roh Kudus. Haleluya. Oh Tuhan, jamah, jamah, jamah. Lawatlah oh Tuhan. Penuhi dengan gerakan Roh-Mu di tempat ini. Bekerja, bekerja, bekerja. Kuasa Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ada saudaramu, orang yang Tuhan ingatkan dan dia tidak hadir di ruangan ini, sudah saya ajak engkau mendoakan. Ucapkan doa itu, perkatakan kehidupan buat dia. Mari saudara, doakan orang itu walaupun dia tidak ada di sini. Angkat doa itu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bawa orang-orang ini di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah detik saat kami berdoa untuk mereka saat ini, Roh-Mu bekerja melawan mereka. Jamah pikiran dan hati mereka juga Tuhan. Engkau memvisit roh mereka Tuhan dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Oh, urapi doa ini Tuhan. Urapi doa ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Biarlah setiap kami yang menerima firman-Mu di dalam roh kami, Tuhan materaikan oleh kuasa Roh Kudus, menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.